Silahkan monggo bisnis digital bisa curhat apa problemnya selama ini terkait dengan dokumen kurikulum. Intinya semangat dari pimpinan institusi adalah RPS UPH harus jalan, RPS harus lengkap, RPS harus seragam, gitu ya. Dokumen ya harusnya sih memang panduan dibuat dulu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu kami ini contoh nih kami itu UBE mana ini? Hmm. Iya, monggo. Saya sudah dapat, kita berdua sudah dapat apa namanya RPS untuk manajemen risiko bisnis tadi yang sempat kita lihat juga. Kalau untuk dari template RPS, kalau untuk manajemen risiko bisnis itu sudah sesuai dengan yang di panduan kurikulum Kemdikti Saintek. Nah, tapi mungkin yang agak dikritisi sedikit ya itu terkait sub CPMK-nya. Jadi masing-masing 1 minggu, 1 kali pertemuan satu sub CPMK itu mungkin perlu dikaji ulang. Karena khawatirnya nanti akan sulit sekali nanti pada saat penilaian. Tapi kalau memang waktunya cukup dan segala macam mungkin dipersilahkan. Tapi kalau dari segi itu sih kalau untuk bisnis digital kita udah lihat yang risiko bisnisnya itu dari segi template RPS sudah oke. Kenapa nggak mengacu pada template itu gitu loh. Kalau di pendidikan fisika itu masih berbeda. Itu sih. Iya. Oke, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya. Eh, Tadi sudah diberikan materi, alhamdulillah mendapatkan pencerahan karena teridentifikasi simbol yang TPMK bisnis digital itu masing-masing kemarin diberikan wewenang kepada dosen koordinator untuk menentukan, kemudian menurunkan, mengaitkan CPL ke CPMK, diturunkan ke sub CPMK. Salah dengan paparan tadi adalah mungkin ada bisa 4 sampai 5 CPMK di masing-masing mata kuliah, sehingga bisa kita bandingkan satu mata kuliah 5 CPMK dikali 56 mata kuliah, kita akan kesulitan untuk mengukur ketercapaiannya nanti di akhirnya. Sehingga ini mungkin perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah bobot prosentase sub CPNK tadi yang mungkin nanti akan kami perbaiki, karena memang mayoritas, hampir semua Bu, mayoritas di bisnis digital khususnya ya Bu, dosen koordinator ini ambil jalan jalan ninja Bu. Jadi setiap satu pertemuan satu materi, sehingga mungkin ditemukan dalam satu semester ada 14 CPK, dan ini nanti akan berpengaruh terhadap rigidnya penilaian ketercapaian dan lain sebagainya. Ini setelah Dokter Mahmud tadi mungkin nanti ada mungkin memberikan arahan kepada tim dan lain sebagainya. Yang kemudian yang ingin saya tanyakan Ibu, tadi ada 6 ciri khusus komponen evaluasi kurikulum OBE, di mana ada partisipasi mahasiswa, kuis, kuis, tugas, UTS, UAS, project, yang di mana masing-masing nanti akan ditentukan persentasenya sehingga terakumulasi 100% begitu ya Bu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di komponen project Ibu. Di kami ada beberapa mata kuliah di setiap semester itu memang berbasis project. Namun ada beberapa mata kuliah berbasis project. Nah, nanti prosentasenya di project ini dienolkan atau seperti apa? Sehingga eh, total 100% komponen evaluasi itu hanya dari 5 komponen, projectnya nol. Nah ini eh, mohon arahan. Baik. Kedua adalah ini yang mungkin semua prodi alami. Di
Universitas kami itu ada mata kuliah yang levelnya universitas. Itu koordinatornya satu yang menentukan materi dan lain sebagainya. Ini pasti akan terkendala CPL siapa, program studi siapa yang akan dipakai ditautkan di situ. Melok sopo gitu ya. Ya, 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 ya. Melok sopo Oke. wae. Nah, ini nanti betul Siapa ketentuan teknis. gitu ya? Karena masing-masing itu punya CPL sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Kemudian RPS yang ditentukan satu oleh koordinator pusat. Nanti nggak nyambung nih Bu. Memungkinkan CPL prodi di mana itu berada yang dicantumkan. Dan nanti kalau diimplementasikan di prodi yang lain pasti akan tidak cocok, tidak sinkron dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin Bu yang ingin saya sharingkan atau diskusikan terkait temuan setelah kami diberikan ilmu dari Ibu sekalian. Kami diberikan ilmu dari Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu pasti jadi problem yang kedua saya jawab dulu. CP-nya ikut siapa? Kalau mata kuliahnya itu semua sama. Mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, agama gitu. Ya harusnya CP-nya satu sama semua seluruh prodi. Makanya kami menetapkan CP universitas yang harus diadopsi oleh seluruh prodi. Satu aja itu. Membentuk insan beriman, kan ada di pasal 6, 39. Membentuk insan beriman bertakwa, bertakwa mulia, berkarakter sesuai nilai Pancasila, serta menjunjung tinggi. Nah, ini kalau bahasa Indonesia norma akademik, etika akademik, bisa masuk bahasa Indonesia kan? Terus kami di awal-awal 2, keterampilan umum, itu berkomunikasi. Nah, ini harus semua prodi mengadopsi ini agar nanti ketika menyantolkan CP prodi yang sifatnya mata kuliah sama, itu tuh sama. Ini contohnya yang kami lakukan. Gitu. Jadi prodi nggak bikin sendiri-sendiri, ada CP yang mata kuliah tingkat universitas itu sama CP-nya. Kalau enggak kan nanti bingung ikut CP prodi apa. Gitu. Paham ya yang ini ya? Terus yang kedua, oke, yang pertama tadi terkait dengan CP Universitas, kemudian apa tadi Pak? Yang pertama tadi Pak, oh ya dokumen evaluasi karena saya tadi buka ini. Dokumen evaluasi, saya buka dulu ini eh, apa tuh RPS-nya Bapak. Nah ini berarti CP yang dititipkan ada tadi kebalik. CPMK akan diserahkan ke dosen. Jangan. Jadi CPMK itu harus dikonstruksi bersama-sama. Karena tadi urutannya kan kita bentuk profil. Profil yang diharapkan dari mahasiswa itu dari profil itu sampai dengan 3-5 tahun ke depan apa PIO. PIO boleh di skip lah langsung ke CPL. Nah CPL-nya kemudian kan turun menjadi body of knowledge dan bahan kajian tadi. Nah ini harus disetting tadi tabel tadi. Tabel matriks tadi bahan kajian ke CPL nyambungnya kemana. Jadi kalau nanti diserahkan kepada dosen-dosen, kan point of view-nya point of view dosen-dosen. Kan ini dokumen kurikulum itu kan dokumen prodi. Jadi saya praktik baiknya ini mungkin bisa diikutin. Dosen ketika menyusun bahan kajian kaitannya dengan CPL dan distribusinya ke mata kuliah, kami dudukkan kayak gini. Seharian itu Pak bertengkar mereka. Saya biarin. Wis tukarono kabeh ngono, gitu ya. Wis silakan bertengkar. Tapi luarannya harus tabel matriksnya jadi. Disepakati semua. Mata kuliah ini ya. Mata kuliah ini ya. Kok mata kuliah ini kebabaninnya kebanyakan? Nah, kayak misalnya nih ada mata kuliah apa itu dicontohkan ke kita. CPL-nya dibebankan 6. Wow, 6 dibebankan ke satu mata kuliah. Itu bisa untuk ngukur asesmen akhir itu. CPL-nya ada berapa? CPL-nya 7 dibebankan ke mata kuliah itu 6. Terus gak usah lah bikin-bikin yang tadi per mata kuliah itu aja ngukurnya di situ aja CPL-nya. Kan jadi gitu.
Jadi CPL ya mungkin bisa boleh 2, boleh 1, boleh 3. Kelihatan kan Pak nanti itu di tabel tadi. Nah, disitulah bertengkar. Aku kebanyakan itu CP itu nggak cocok dengan mata kuliah ini. Oh itu loh, bertengkar seharian itu Pak. Sampai istirahat jam 12 itu belum selesai itu bertengkar itu. Nah, sudah setelah itu baru kita bersepakat. Nah, ketika bersepakat maka baru RPS-nya disusun berdasarkan CP yang dititipkan dan disepakati tadi. Jadi jangan diserahkan ke dosen masing-masing, kacau nanti. Gitu. Kebalik ya cara kerjanya ya. Gitu. Nah, ini yang kita perlu pahami bersama. Jadi ketika itu pun masih kemudian hasilnya sudah disepakati CPMK apa itu CP-nya. Tapi menentukan CPMK-nya apa memang diserahkan ke dosen gitu ya. Dan dosen itu ketika sudah dikasih bahan kajian, misalnya bahan kajian tentang ini kan ada 5 hal penting kan tadi, mulai dari program inti, inovasi, riset dan data analisis dan sebagainya. Nah, eh, CPMK-nya kok jadi banyak-banyak ya ini RPS. Akhirnya kita bikinlah. Makanya perbaikan berkelanjutan itu dari evaluasi kok banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Sekarang dibatasi Bapak Ibu per 2025 kemarin. Ayo RPS-nya dimutakhirkan lagi untuk semester depan. CPMK paling banyak 4. Sub CPMK paling banyak 8 aja. Itu. Nah ini sub CPMK-nya ada 14. Nah sepertinya benarkah 14? Gitu ya. Nah ini memang yang tahu adalah dosen yang bersangkutan. Dosen yang bersangkutan, saya itu pokoknya 14 itu gitu ya. Nah ini ya memang perlu perenungan ya Bapak Ibu ya. Perlu perenungan. Kalau sekarang Bapak Ibu sebenarnya kalau itu di Instagram, itu kan banyak itu ya. Teknik membuat RPS OBE dalam hitungan menit sudah selesai jadi. Kan ada itu. Iya kan? Nah, ada itu gitu ya. Tapi itu kuncinya adalah harus ada tabel itu dulu. Jadi prodi itu sebenarnya kalau tabelnya itu sudah jadi, membuat RPS OBE itu sekarang banyak dibantu oleh IT sebenarnya. Terus kaitannya dengan apa? Di pelaporan Bapak Ibu, ini mungkin sebenarnya besok ya ini ya, tapi kenapa kok kita seolah memaksakan? Enggak maksakan Bapak, itu tuntutan eksternal. Tuntutan pelaporan. Ini tampilan feeder Bapak Ibu. Tampilan feeder PD Dikti. Feeder itu aplikasinya, PD Dikti itu nama rumah datanya. Diminta di dalam detail mata kuliah ini ada komponen nilai ini. Ini bukan saya yang ngarang loh Bapak Ibu. Ini aplikasinya feeder Kemdikti Saintek. Ada aktivitas partisipatif, project, tugas, kuis. Ini kognitif pengetahuan. Untuk yang kognitif bentuknya tugas, kuis, UTS, UAS. Tapi partisipatif dan project inilah esensi dari OBE. Terus kalau nggak ada project gimana? Apakah projectnya dia 0? Ya boleh 0, tapi OBE Bapak nanti nggak bisa optimum. Boleh nggak misalnya saya partisipatif aja yang 50? Boleh, asalkan karakteristik mata kuliah itu memang membutuhkan partisipatif yang tinggi. Gitu. Nah, ini tuntutan pelaporan ini. Kalau di dalam angka yang ini, angka aktivitas partisipatif dan proyek ini nggak ada isinya, bobot kan diisi. Ini master data Bapak Ibu. Master data ini. Makanya ini mungkin besok kita akan diskusi dengan operator perguruan tinggi. Selama ini dosen ada yang nggak isi ini. Kemarin kita cek ternyata itu ada, cuman 2 mata kuliah aja di Unindra yang mengisi ini gitu. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, praktik baik yang kami lakukan itu adalah di kami komponen penilaian diatur oleh SK Rektor. Di sini pengaturannya. Aktivitas partisipatif yang dievaluasi itu apa? Berapa persen? Hasil proyek apa saja bentuknya?
berapa persen. Kognitif, ada tadi kan tugas, ini kita samakan dengan tuntutan eksternal PDDikti. Gitu. Nah, ini regulasinya dari institusi. Nah, sehingga menjadi panduan untuk semua. Rektor bikin SK, diturunkan oleh fakultas. Fakultas misalnya ini kuisnya boleh 0 gitu kan. Kalau ini sih sama persis ya. Ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya cek aja. Oh, enggak saya. Nah, boleh diturunkan misalnya, lalu kemudian di sini kan tugas tertulisnya 10 sampai 40%. UTS 10, 0. Ada fakultas yang di sini 10 sampai 30%. Karena UTS itu ada panitianya, kalau nanti enggak ada UTS enggak dapat honor gitu. Marah dosen-dosen. Nah, akhirnya tetap di sini ada UTS gitu. Tapi kalau fakultas sepakat tidak ada UTS pertemuan itu Bapak Ibu. Nah, ini yang harusnya atau sebaiknya disusun ini, dibuat, disepakati sehingga menjadi panduan kita bersama. Begitu. Gimana Pak? Iya, boleh. Pak. Nah, jadi pertanyaan saya, tidak semua mata kuliah yang bisa diinisiasi untuk berbasis proyek. Ketika nanti di 6 itu proyeknya dikosongkan, prosentase yang lain 5 komponen itu terakumulasi 100. Pertanyaan lanjutannya adalah, karena kami belum melakukan report di feeder evaluasi OBE, Prof. Ketika ada proyek itu dinolkan di mata kuliah, 5-nya ada prosentase bobotnya, apakah itu masuk ter apa ya? Ketika dilaporkan, apakah diakui? Bahasa kasarnya diakui sebagai Diakui. selama 6 komponen itu tertuang ya, Prof. Jadi ciri dari OBE itu kan project base sama case base. Kalau tim base project itu mahasiswa mengerjakan berkelompok, kemudian nanti mereka akan mempresentasikan produknya itu apa gitu ya. Kalau case base kan dosen memberikan kasus. Nah, case base itu di panduan IKU kan ada itu. Case base itu masuknya partisipatif. Project tim base project masuknya ke hasil proyek. Itu panduan IKU itu ada itu. Nah, kalau misalnya saya tuh pengennya nggak usah ada proyek partisipatif ya boleh kan itu sudah masuk OBE gitu. Jadi mereka apa kita kasih suka tim project itu masuk ke nilai proyek. Nah, gitu Bapak Ibu. Jelas ya? Jadi artinya memang regulasi ini harus ada dulu agar bisa menjadi pedoman bersama. Itu. Kalau belum ada regulasinya, ya akhirnya kita jadinya suka-suka semua. Prodi suka-suka semua. Satu, regulasi CP universitas itu ada. Karena itu untuk cantolan mata kuliah wajib kurikulum terutama itu. Kalau Pancasila nanti CP-nya dibebani apa? Masa antara prodi satu dengan prodi lain beda? Kan nggak mungkin. Iya kan? Wong sama-sama ngambil mata kuliah itu Pancasila, kewarganegaraan, agama, bahasa Indonesia. Kan semua dapat. Gitu. Nah, artinya ya harus ada satu CP atau satu atau dua CP yang untuk cantolan itu dan itu semua harus sama. Begitu. Oke ya? Baik. Ada lagi mungkin pertanyaan? Iya, monggo. Kita sharing ini ya. Sharing apa yang sudah kita lakukan dan mungkin bisa menjadi praktik baik juga di sini. Nah, mau dimodifikasi untuk jauh lebih memudahkan juga it's okay. Lambah lebih baik gitu ya.
Karena kami Bapak Ibu sekalian, saya itu mengawal implementasi OBE sampai dengan berbasis IT itu sejak 2024. Itu aja belum bisa 100% berbasis IT. Tapi RPS-nya sudah OBE semua, gitu ya. OBE itu maksudnya komponen ini tadi yang sekian project sekian sampai sekian itu semua sudah begitu. Itu sudah persentasenya sudah karena diatur gitu. Karena kalau nggak ngikutin, ya penjaminan mutu fakultas akan membuat evaluasi. Ini masih belum diumumkan itu Bapak Ibu di rapat dosen. RPS yang belum memiliki komponen ini siapa, mata kuliah apa gitu. Itu kan bagian dari evaluasi. Ya silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pandu Pramudita dari program studi DKV. Di sini saya sebagai tim UPM. Di sini ada beberapa pertanyaan mungkin ya Bu. Selama kami mengerjakan RPS ini, selain itu juga eh, tentang yang pertama kan kita kan harus merunut BOK, bahan kajian dan sebagainya. Nah itu BOK ini apakah ada batasannya juga untuk eh, keilmuan-keilmuan Mm-mm. yang digunakan di dalam program studi itu apakah ada batasan juga? Karena nanti kan itu kan akan berdampak pada bahan kajian. Nah, dan bahan kajian itu apakah juga punya minimal dan sebanyak apa gitu maksimalnya gitu. Karena itu juga akan berdampak pada nanti turunan CPMK itu. Gitu. Nah, itu yang pertama. Gitu. Yang kedua adalah ketika yang tadi saya sebenarnya ingin melanjutkan juga dari pertanyaan Mas Tris. Tadi kan MKDU artinya ada CPL yang harus sama di satu universitas. Nah, boleh, apakah boleh dalam perumusan CPL ini kan sudah kita seragam, tapi ketika sub CPMK itu kita memiliki apa ya namanya penciri di program studi gitu. Dan kemudian misalkan nih mata kuliahnya agama nih kemudian secara nalar mungkin kalau misalkan ngomongin project itu kan susah ya Bu. Dan kemudian misalkan karena misalkan kami di program studi DKV itu kan ada mata kuliah yang lain yang berbasis praktek dan kemudian kita berusaha untuk mengintegrasikan beberapa mata kuliah dalam satu proyek besar sehingga mungkin sebutannya mereka mungkin proyek tetapi nanti di mata kuliah ini porsinya bicara tentang apanya terus nanti prakteknya ada dibebankan di mata kuliah yang lain. Apakah itu yang pertama itu apakah itu bisa dihitung di dalam penilaian proyek di mata kuliah yang umum itu? Yang kedua, apakah boleh prodi MKDU yang sama satu univ ini ketika tugasnya itu berbeda itu di dalam pelaporannya itu apakah nanti akan berpengaruh atau tidak seperti itu? Karena mungkin di penilaian tadi misalkan mungkin di prodi yang lain tidak memiliki mata kuliah tandeman untuk bisa memfasilitasi penilaian proyek itu. Sedangkan kami ada gitu. Apakah itu nanti akan berpengaruh terhadap evaluasi itu? Kemudian yang Sebentar, sebentar. Sebelum dilanjutkan saya jawab dulu yang terakhir ya. Nah, biar nggak lupa ini udah mulai pelupa. Jawabnya boleh, tapi itu untuk mata kuliah penciri prodi ya, bukan mata kuliah yang sifatnya mata kuliah umum. Kolaborasi boleh nggak? Boleh. Tetapi ketika menyusun RPS harus duduk bareng tuh penyusunnya. Gitu kan? Nah, yang mau diprojekkan CPMK yang mana? Yang untuk berkolaborasi. Oh, misalnya sama-sama CPMK keempat. Oh ya, berarti CPMK keempat sebenarnya nilainya itu nilai kolaborasi ya, gitu. Jadi ketika menilai misalnya, oh kamu untuk mata kuliah ini menilai apanya? Mata kuliah menilai apanya? Nah, itu berarti kan harus ada kesepakatan rubriknya ketika melakukan penilaian. Nah, gitu. Terus mata kuliah tadi MKWU. MKWU itu tadi ya harus sama prodi apapun yang agama cantolannya itu begitu.
Karena kalau nggak nyantol ke situ nanti bagaimana CP-nya? Karena CP itu kan nanti tidak sekedar ke CP Prodi. Kalau ditanya keseluruhan, ada mata kuliah tadi, kalau universitas gimana? Ada nggak? Ya, kita bisa menunjukkan mata kuliah yang CP universitas mana. Nah, ini satu ini. Nah, tercapai nggak? Nah, kan kebaca nanti. Nah, itu. Pertanyaan ketiga tadi gimana? Lanjutannya. Heeh. Oh, bahan kajian ya. Terkait dengan bahan kajian. Kalau bahan kajian itu kan trace-nya dari mau membuat lulusannya berkompetensi apa. Sehingga butuh apa. Bisa nggak kemudian ilmunya ada berapa banyak bidang yang boleh? Ya tergantung pada mau membuat menghasilkan lulusan macam apa kompetensinya. Gitu. Makanya untuk tahu itu bertanya kepada pengguna. Itulah di dalam dokumen kurikulum. Jadi jangan salah Bapak Ibu ya. Hampir seluruh perguruan tinggi itu bilang dokumen kurikulum itu RP kumpulan RPS. Salah Bapak Ibu. Dokumen kurikulum itu ya mulai dari mencari informasi, Dudi butuh apa, sehingga kita menciptakan profil lulusan kayak apa. Itu. Nah, selain Dudi kan alumni kita tanya, selama ini gimana? Apakah kurikulum yang kita punya kau dapatkan di kampus kita itu sudah memenuhi kebutuhan? Dicocokkan dengan Dudi. Itu. Jadi memang ini Bapak Ibu, PR-nya itu ya panjang. Tadi kan ada 15 tahapan. Gitu. Jadi tahapan itu ya idealnya berurut Bapak Ibu. Nah sekarang itu kita akan main antem aja. Kalau mau akreditasi, RPS harus lengkap. Mata kuliah 50, bikin 52. RPS-nya kok macam-macam. Template-nya dibikin sama, dikelemburkan seminggu harus jadi, misalnya gitu. Nah kan itu yang kita harus ubah itu. Nah jadi itu. Karena ini kebetulan semua kan sama-sama semangatnya sama ini mau melakukan pemutakhiran. Ya, kita coba ubah. Sehingga Bapak Ibu punya timeline, kalau hari ini dimulai, ditarget oleh institusi adalah awal tahun akademik 2026-2027, berarti Agustus, sampai dengan Agustus harus selesai. Kan gitu. Nah gitu Bapak Ibu. Nah ini memang tugas berat Prodi Bapak Ibu. Kalau ya mungkin ya mohon izin mungkin nanti dibikin tim ad hoc di prodi-prodi dan bertengkar nggak apa-apa di awal, tapi final kami fasilitasi, saya tungguin itu. Dosen sama kaprodi itu bertengkar, bikin tabel distribusi bahan kajian, CPL ke mata kuliah, terus mata kuliahnya diganti apa enggak, misalnya gitu. Ya kita juga jujur aja, nggak berangkat dari kebutuhan Dudi, tapi berangkat dari benchmark di kampus Yana itu yang lebih bagus itu. Karena kalau ketemu Dudi butuh waktu gitu kan ya. Benchmark aja, benchmark kurikulum perguruan tinggi yang sudah update, kemudian mata kuliahnya apa, gitu. Tapi idealnya ya harus kebutuhan Dudi sebenarnya, gitu Bapak Ibu. Jadi tadi sudah terjawab ya. Ada lagi yang belum terjawab? Izin Bu, mungkin Ya, kita kasih contoh kali ya, contoh. Bu. Oke, baik, Ya, baik. sebentar. Jadi mungkin saya kasih contoh matriks ininya, keterkaitan. Jadi supaya ada gambaran lah, karena kan ini kayak masih agak ngawang-ngawang jadinya. Coba aku pakai ini deh Bu, Google Drive. Google Drive. Kirim ke Ibu aja deh, soalnya lama ya. Eh, tapi tadi. Jadi izin saya mungkin ingin menampilkan dari program studi saya sendiri, Bapak Ibu di TI. Oke, ini contoh. Pertama, kita ada sini, ininya keluarnya gimana? Hidup ke bawah, ke CPL, CPMK. Ini nggak kelihatan ini. Nah, ini
Oke, ini mungkin Bapak Ibu pada saat kami menyusun CPL, ya ini kita juga base-nya sebenarnya dari SNDikti juga nih KKNI. Dari KKNI yang sekian banyak, ya ada sikap KU 19 ya dan segala macam. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa sikap ini kita kompres menjadi satu. Tapi kayaknya bukan yang ini nih. Ini yang terbaru CPL fix, Bu. Punten. Kayak ini. Ya, jadi dari 10 sikap ini akhirnya kita kompres menjadi satu sikap. Harapan kita adalah satu sikap ini sudah mengcounter, mengakomodir ke 10 sikap. Gitu. Nah, dari sini, nah ini kembali lagi, ini juga kita masih ada revisi ya Bapak Ibu ya, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan, ini berdasarkan hasil sosialisasi kami juga bahwa satu CPL itu jangan cuma satu CPMK. Nah ini kita juga mau ada revisi Bapak Ibu ya. Kembali lagi tadi Bu Nurmala jangan sampai tidak ada revisi, kalau itu malah jadi pertanyaan. Kita merasa sudah sempurna sekali gitu ya. Nah, kemudian di CPL 2 ini kan kita jadi CPL Prodi nih Bapak Ibu 1 2. CPL 2 untuk KU 1 yang kaitannya dengan kemampuan umum pertama ini kita mengkombinasikan ketiga KU. Nah, ini sebenarnya dari sini dulu gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu mulai merancangnya seperti ini dulu. Ini supaya Bapak Ibu juga pusing gitu ya. Nah, ini juga sama di CPL 3 ini merupakan KU 2. KU 2 ini kombinasi yang mana? Menunjukkan kinerja mandiri, bertanggung jawab. Jadi sebenarnya bahasa-bahasa CPL itu kita bisa ngambil dari KKNI, tinggal kita kombinasikan saja. Gitu loh. Jadi lebih enak Bapak Ibu pada saat CPL gitu ya. Seperti ini. CPL 4 ini CPL kami, Prodi itu merupakan KU 3 atau kemampuan umum 3. Ini berkaitan dengan KU 4 pada KKNI, KU 6 dan KU 9. Jadi Bapak Ibu identifikasi ya KU mana, kemudian sikap ya kalau misalnya Bapak Ibu menurut Bapak Ibu sikap nggak cukup cuma satu gitu ya, ada 2 sikap ya silakan saja gitu ya. Kami di sini sikap satu tetapi ini sudah mengcover ke 10 sikap gitu. Jadi memang lebih dari ini kemudian berdasarkan waktu kita juga ada ya itu sama pelatihan juga. Kan kita sudah menyusun nih Bapak Ibu bahwa untuk CPL 3 ini mampu bertanggung jawab dan menunjukkan kinerja yang bermutu. Ini kita bagi CPMK 4 kaitannya dengan tanggung jawab, CPMK 5-nya kaitannya dengan menunjukkan kinerja yang bermutu. Jadi kita bagi seperti itu. Kita lihat dari kata kerjanya di CPL. Kemudian kita. Jadi kalau misalnya kita lihat ini keterkaitannya di mana nih? Hubungan CPMK 4 sama CPL-nya dari mana? Oh, di hubungannya dengan bertanggung jawab dan tapi kembali lagi nih jangan lupa bahan kajian Bapak Ibu juga harus masuk sini. Di sini kita juga masih belum. Ini yang harus diperbaiki di kita. Ya, ini kaitannya dengan yang mana bahan kajiannya supaya nanti ada keterkaitan antara CPL dengan bahan kajian. Ini juga kami juga masih harus dilakukan revisi. Kita masih proses. Jadi kita masih ada revisi untuk supaya ini sesuai dengan ada keterkaitan antara CPL, bahan kajian, CPMK dan seterusnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan teknik ini kan kita sudah memiliki CP yang lama. Nah, CP yang lama itulah kemudian dicoba untuk yang CP yang banyak itu. Ini salah satu pendekatan ya Bapak Ibu ya. Karena kan itu sudah berjalan. Nah, itu kemudian dimampatkan sesuaikan dengan regulasi yang baru. Karena regulasi yang baru itu misalnya secara jelas kalau bicara sikap itu pasal 6 itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya itu bla 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 itu kita ambil aja sesuai regulasi itu. Itu selama ini ada banyak. Nah, kemudian begitu sudah ketemu semua CPMK, jadi CPMK ini nanti ya memang semua CPMK dari CPL yang sudah punya. Jadi CPMK-nya ada 16 saja. Mau dibagi-bagi ke mata kuliah yang mana? Nah, ini nanti. Begitu Bapak Ibu.
Nah, makanya tapi ini dari mana? Dari kebutuhan tadi mau menghasilkan lulusannya seperti apa? Apa yang ingin dihasilkan? Sehingga tadi untuk menentukan untuk mencapai CPMK ini yang diturunkan dari CPL tadi, ya nanti itu yang kita gunakan. Itu Bapak Ibu. Nah, memang ini butuh perenungan ya Bapak Ibu ya, butuh perenungan gitu ya. Ini mahasiswa saya itu mau saya bawa kemana lulusannya gitu ya. Karena kampus itu tidak mencetak ijazah kan Bapak Ibu, mencetak manusia. Kata Prof Slamet yang menyusun indikator APT hanya 3 yang dicetak. Satu, dia akan studi lanjut. 2, bekerja. 3, berwirausaha. Nah, berarti kan harus mewadahi 3 ini. Kalau studi lanjut berarti aktivitas riset harus bagian dari CP. Kalau menjadi tenaga profesional ya aktivitas-aktivitas menjadi profesional itu harus masuk ke CP. Kalau menjadi wirausaha ya harus ada. Ya meskipun di sini mungkin mencetak guru, ya guru yang tadi technopreneur gitu. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Tidak hanya mengajar di kelas menjadi guru, tetapi harus menjadi wirausaha yang memanfaatkan kompetensi ilmu kependidikannya. Gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah ini memang ya butuh ya pembagiannya ya. Ini adalah contoh sikap KU PKU ini yang terbaru ya, karena tadi kan ada, ya, ya. Jadi begitu dibagi-bagi akan muncul seperti ini ke mata kuliah, gitu. Jadi ini Bapak Ibu yang penting tadi di samping menetapkan CP, kemudian membaginya ke dalam menjadikan CPMK, lalu membaginya ke dalam apa itu mata kuliah. Jadi kalau misalnya tadi CPL 1 itu CPMK 1, ya berarti ada satu mata kuliah nanti yang mungkin CPMK-nya 1, tapi ini nggak disarankan ya. Kalau IAB CPMK nggak boleh 1. 1 CPL tidak boleh 1 CPMK, maaf gitu. Nah ini makanya kita perlu revisi terus kan, karena kan tadi resiliensi, kecepatan beradaptasi, kemauan beradaptasi terhadap regulasi yang ada. Nah, kalau kita acuannya itu adalah tadi karena kami mau akreditasi internasional menggunakan IAB, IAB ternyata nggak bolehin 1 CPL, 1 CPMK gitu. Minimum 1 CPL, 2 CPMK gitu. Nah, ini mungkin informasi-informasi yang perlu kami sampaikan gitu ya. Dan kami membuat kebijakan CPMK paling banyak 4, sub CPMK paling banyak 8 gitu. Jadi ini contohnya. Ya, mungkin ini Bu, ke atasnya gimana ya Bu? Nah, ini mungkin yang seperti tadi ada pertanyaan. Kita juga punya nih, universitas, wajib fakultas, wajib kurikulum. Kita punya. Kayak etika profesi ini wajib di fakultas kami. Tapi tetap CPL sama CPMK-nya hanya satu, yang bikin juga RPS-nya 1 orang yang memang ditugaskan untuk membuat etika profesi. Gitu. Nanti kita juga meminta dari mereka itu apakah CPL-nya atau CPL-nya tuh bantu kita. Jadi masing-masing profesi. Misalnya kalau untuk etika profesi di kami ini dia masuk ke dalam sikap. Karena sikap ini merupakan CPL dari universitas. Jadi sikap ini kita juga kayak gini nih, wajib universitas. Jadi ini universitas mewajibkan bahwa seluruh program studi harus memiliki mata kuliah ini. Ada EAP untuk yang S1, EOP gitu ya, kemudian kewirausahaan, kepancasilaan,
Fakultas wajibkannya ini etika profesi. Kemudian agama, kewarganegaraan, Pancasila dan bahasa Indonesia ini universitas yang buat. Wajib dulu. Wajib tingkat tinggi baru yang ini kayak misalnya basic science karena kan kita kan teknik teknik gitu ya. Wajib ada baru nih kita nih semua yang di studi. Tetapi yang ini ke atas itu adalah di tingkat universitas dan Fakultas. fakultas. Gitu. Jadi memang harus ada kesepakatan seperti itu dan ini yang terkaitannya. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa silahkan dibuat seperti ini dulu gitu loh. Keterkaitan antar CPL dengan mata kuliah, kemudian CPMK juga ada, supaya Bapak Ibu Ini adalah panduan nyusun RPS-nya tuh di sini, gitu. Masing-masing mata kuliah dibebani berapa? EEP dibebani 2 CP, EOP 2 CP, kewirausahaan 3 CP, kepancasilaan 2, gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Nah sekarang ini kayaknya Bapak Ibu PR-nya adalah menyusun ini sebelum dan sebelumnya menentukan CP. Nah, boleh nggak CP-nya itu diangan-angan aja tanpa bertanya kepada Dudi misalnya gitu. Ya bisa saja kalau Bapak Ibu tahu sebenarnya maunya Dudi itu apa sih melihat perkembangan zaman, melihat diskusi dengan misalnya beberapa alumni, oh ternyata maunya kayak gini sih, lulusan bahasa Indonesia, lulusan fisika, lulusan matematika itu kayak gini maunya. Ya, monggo gitu. Ya, silakan. Ya, ya. Oh, tadi belakang. Nah, itu kan CPMK-nya. Diangkat CPMK, ditanya oleh CPMK berapa. Kemudian dari CPMK diturunkan ke sub CPMK berapa diantaranya.
Makanya saya lihat di RPS kita yang di bulan terakhir itu, CPL mata kuliah ini ditunjang oleh CPL 1, 2, 3 misalkan. Kemudian ada CPMK-nya itu adalah semacam ada beliau itu kalau nggak salah antara 8. Satu mata kuliah 8 CPMK. Kemudian ditambah lagi 10 dari apakah penafsiran itu berbeda atau memang tafsiran dari Lamdik dengan Lam Hukum berbeda atau memang penafsiran kami yang belum sampai ke sana. Itu satu. Yang kedua adalah apakah CPMK yang dimaksud oleh Prof itu adalah sama dengan body of knowledge dalam artian situ. Dan body of knowledge kan membawahi beberapa mata kuliah ya dan seperti itu. Itu Prof barangkali yang sekarang mudah-mudahan nanti setelah ada penjelasan ini kami bisa membedakan misalkan nanti kurikulum Lamdik seperti ini, Lam Infokom dan seterusnya seperti itu. Pada intinya sih kalau sub CPMK-nya sama kan materi dari seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi ada pendekatan Pak, memang di kami juga sama. Jadi kalau di teknik itu lebih pada tadi, ya ini kesannya begitu CPL itu di breakdown menjadi CPMK, CPL 1 itu menjadi CPMK berapa. Sehingga nanti dari seluruh CPL itu akan berapa CPMK. Apakah itu kan body of knowledge? Gitu. Nah, kenapa begitu? Karena di teknik itu ditanya, Pak. Ya, jadi tapi kalau di fakultas yang lain ada ini ketika ketika yang dibagi itu adalah CPL-nya dibagi mata kuliah. Nah, langsung disebar mata kuliah begitu. Nah, itu sebenarnya pendekatan itu sama saja sih. Sama saja sih. Hanya saja begitu disebar ke mata kuliah, akhirnya kita harus merangkum kan bahan kajiannya jadi apa, sedikit melompat begini balik lagi gitu kan. Nah, gitu. Kalau di sini begitu sudah ketemu body of knowledge-nya, lalu ini dibagi CP-nya ke mata kuliah. Sehingga begitu kebagi, maka kemudian ini nanti kena CPMK berapa kan itu kan. Oh, dia kok dapat CPL 1. Oh, berarti dia eh, dapat CPMK berapa karena tadi CPL 1 kan hanya untuk CPMK 1. Nah, sekarang kami pun merevisi itu. Karena pas 1 CPL menurut IABI nggak boleh 1 CPMK. Gitu, Pak. Nah, itu memang kita harus resiliensi betul. Harus beradaptasi. Makanya ketika menetapkan tadi profil lulusan, basisnya adalah regulasi dulu kan? Gitu. Regulasi yang mengatur masing-masing gimana? Kalau Lamtek yang ngikutin Lamtek, Lamemba seperti tadi disebar CP-nya ke mata kuliah, begitu. Begitu. Jadi memang ini ya pendekatannya bisa sebenarnya sama saja sih. Sebenarnya sama saja sih. Intinya kan hanya begini. CPL itu harus diukur. Sudah. Intinya tuh begitu. Bagaimana Bapak Ibu mengukurnya? Kan harus dikasih bekal apa di mata kuliah itu dan isinya apa agar CPL-nya itu tercapai. Kan intinya itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang kita juga perlu sepakati bersama. Tetapi yang jauh lebih penting tadi adalah menetapkan CP pun itu harus bersepakat. Karena kalau mata kuliahnya sama kayak gini, mata kuliah wajib kurikulum ya CP-nya harus sama seluruh prodi manapun. Nah, itu harus ada penetapan. Kalau nggak ada penetapan, mau ikut siapa? Itu. CP di fakultas, kalau ada ya fakultasnya menentukan. Gitu. Nah, ini universitas, mata kuliah universitas juga sama. Jadi kalau mata kuliah universitas ini kita semua tetapkan ada SK-nya. Mata kuliah yang harus mengikuti CP universitas adalah mata kuliah MKWK dan MKWU. Sedangkan yang wajib fakultas, fakultas yang ngatur. Gitu. Nah, itu yang harus ada penetapannya. Agar apa? Bisa menjadi pedoman bagi seluruh prodi. Begitu. Nah ini
sebaiknya tertuang di dalam dokumen turunan dari panduan KPT tadi. Nah, untuk menyusun panduan RPS itu. Oh, kalau RPS itu kan sebagian kecil ya, panduan penyusunan dokumen kurikulum gitu. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Boleh? Yang jauh dulu kali ya. Nah, boleh. Kalau prodi-prodi mikirin kurikulum, nggak usah diet, kurus sendiri Pak nanti. Yes, Bapak Ibu, eh, saya tapi ada sekilas mungkin ada yang kurang ya malu untuk kita Ya. mau diarahkan menjadi apa gitu keluarannya. Mungkin kan kalau ini fungsionalnya gitu, yang segi kognitif atau segi psikomotor itu kan di atas C4 ya. Nah, pertanyaan saya adalah jika siswa dapat mencapai level outcome yang telah kita tentukan. Nah, itu bagaimana? Apakah mahasiswa itu kita bantu atau seperti apa, Bu? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini, kalau kita pakai OBE, tadi Bu Lela juga menceritakan, yang dinilai kan sub CPMK. Betul ya? Kita sepakat ya. Kalau di sub CPMK itu bunyinya misalnya menganalisis, ternyata dia nggak bisa mencapai itu. Ya yang, taruhlah sub CPMK-nya itu sub CPMK ke-7 misalnya gitu. Ya, kita remedi. Jadi ada proses remedi untuk sub CPMK itu saja. Begitu. Jadi sekarang kalau di kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ya, kan soal ada sub CPMK-nya ya. Kalau yang sub CPMK itu dia tidak memenuhi nggak memenuhi standar, ya dia diremedi di sub CPMK itu. Begitu. Jadi bukan diremedi di mata kuliahnya, diremedi si sub CPMK itu. Artinya dalam proses penilaian akademik harus ada tadi tahapan remedial. Nah, apakah itu ada atau tidak? Kalau belum ada ya bisa jadi diadakan. Kalau diadakan pasti itu bagian dari sesuatu yang merepotkan dosen. Karena apa? Ya tadi penilaian basisnya kan sub CPMK. Itu. Itu. Nah, sementara tadi kalau seperti saya katakan, kalau kita OBE ya belum berbasis sistem informasi, ya berarti kita harus punya kertas kerja OBE-nya. Nah, dosen kan harus ngitung satu-satu, Pak. Itu subjek PMK masing-masing mahasiswa tercapai yang mana. Berat nggak kira-kira? Berat, Pak. Makanya di Lamemba sendiri, ini kita balik lagi ke LAM masing-masing ya, boleh menilai itu direct dengan ujian komprehensif. Menilai CP-CP itu di akhir. IECBI juga begitu. Jadi sebelum mereka ujian skrip, tugas akhir itu bagian dari capaian CP. Taruhlah CP kelima itu adalah dia mampu melakukan analisis bla 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 gitu ya. Nah, kalau skripsinya oke, berarti itu untuk capaian CP, taruhlah itu CP 9 misalnya. Itu untuk CP 9. 8, 7-nya ini kalau misalnya mau di ending karena tidak diukur di masing-masing mata kuliah, ya diukur ada proses ujian kompre itu mengukur CP. Berarti ujian soalnya adalah soal yang bisa menilai CP yang diinginkan.
Gitu Bapak Ibu. Tapi itu kalau bagi sosial seperti kami di IECBI nggak apa-apa. Tapi kalau di Lamtek ditanya itu capaian kontribusi C, CPMK ke CPL, Pak. Kalau tidak dinilai ke mata kuliah, kan jadi repot. Gimana? Nah, sehingga kami ambillah yang paling detail. Yang paling detail adalah teknik. Makanya kita semua diseragamkan teknik. Karena kalau teknik oke, berarti yang ini otomatis oke. Yang ekonomi, sosial, humaniora, gitu. Ya, karena berbasis IT, ya berarti sudah lebih mudah. Begitu, Pak. Jadi di remedi yang sub CPMK-nya aja, Bu, ya? Betul. Hmm. Yang diremedi adalah yang tidak tercapai saja sub CPMK-nya. Iya. Makanya kertas kerjanya nanti kayak gini, Pak. Kalau misalnya manual ya, kan ada ini tadi. Nah, ini misalnya sub CPMK ketiganya harusnya kan ini harusnya 70, dia kok 68. Remedi dia. Remedi dia. Karena ininya 70. Tapi tadi Bu Lela kan menyampaikan harus ada bobotnya yang mana yang tinggi. Kalau yang sub CPMK 2 itu memahami 20% aja, itu lebih rumit lagi. Kami belum mengadopsi itu. Karena itu harus masuk ke logika program kan. Ini tahapannya masih mendistribusi tadi komponen nilai ke sub CPMK. Ya, itu aja semua sudah ruwet Bapak Ibu. Apalagi kalau dibobot per CPMK-nya. Kita belum sampai di situ, belum secanggih itu. Begitu. Nah, jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Komponennya ya tadi. Nah, untuk menentukan komponen ini teman-teman di di prodi mungkin bisa membuat panduan kepada dosen. Karena ini kan tadi kognitif yang keberapa gitu ya. Taksonomi belum tetaplah kita ikuti sesuai KKNI. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini dia. Mendistribusikan komponen nilai. Kan komponennya ada 6 nih. Nah, ini kertas kerja ini kami bagi ke prodi-prodi. Ke dosen-dosen yang menyusun RPS. Karena di tahap pertama tadi, yang mengentry ke sistem, dosen kalau suruh ngentry ke sistem di awal, Pak, teriak-teriak, Pak. Jadi kita bantu dulu setting di awal. Jadi admin prodi yang kita latih untuk ini, untuk tendik yang kita latih untuk ngentry. Nah, tapi dosen harus membuat kertas kerja ini agar karena tendik kan nggak ngerti taksonomi, belum nggak ngerti CPMK, sub CPMK. Nah, ini jadi panduan mereka ketika ngentri di sistem. Mereka misalnya komposisi aktivitasnya di sub CPMK 1 berapa persen, proyeknya berapa persen, tugasnya berapa persen, dan seterusnya. Sampai sub CPMK 8, berapa distribusinya ini dibuat seperti ini. Bentuknya apa, presentasikah? Nah, kenapa ini harus muncul? Karena ini ngadopsi kebutuhan di feeder. Karena di feeder tadi kan kayak gini tadi, Pak. Nah, ini sebenarnya nggak usah bilang ke prodi-prodi ya, membingungkan. Tapi bahwa ini prodi itu harus untuk memudahkan agar dosen mudah di dalam menetapkan komposisi komponen nilai, ini bisa diadopsi kertas kerja. Ini kertas kerja sederhana kan sebenarnya untuk memudahkan petugas entry kalau di kami itu untuk mengentry di sistem di awal. Agar dosen tuh mau ngisi, mau download tadi kertas kerja yang tadi warna hijau tadi untuk kemudian nanti di-generate ke sistem. Karena nanti kalau ditanya Pak oleh asesor, kami itu sekarang di Lamemba harus bertanya 8 hal untuk jaminan pembelajaran. Diukur enggak CP-nya? Ada rubrik ngukur CPL enggak? Bukti dokumennya itu mana? Ada 8 item yang harus kami tanyakan. Kalau ini tidak terpenuhi, ya 0 nilainya Pak. Kami di klinik begitu. Karena saya kebetulan asesor Lamemba. Jadi ini yang tentu kita
Tadi makanya ketika menyusun itu ya harus kembali lagi ke regulasi-regulasi yang berlaku gitu. Kami ngikut regulasi yang paling rigid, banyak diatur teknik. Sehingga kalau teknik terpenuhi, yang lain otomatis terpenuhi. Karena kalau di ekonomi, sosial humaniora, diukur di akhir boleh gitu. Tapi kalau di teknik ditanya CPMK-nya gitu. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kami Bapak Ibu, kalau asesor datang, kami tunjukkan sistem yang ada jaring-jaringnya itu nggak bisa bicara apa-apa Bapak Ibu. Mereka sudah ngowoh-ngowoh itu, kok bisa begitu ya ngukur CP-nya gitu. Nah ini praktik baik aja. Heran-heran, terheran-heran. Kok bisa CP diukur sampai muncul gambar kayak gitu. Padahal itu mungkin sesuatu yang sederhana sebenarnya bagi IT ya. Gitu. Nah ini kan bagi kita, bagi prodi, bagi perguruan tinggi, kan ini adalah evidence, bukti bahwa itu dilaksanakan dokumen itu. Begitu. Kan kalau kita sudah menunjukkan gambar ini Bapak Ibu, gambar ini di sistem kita, berarti kan seluruh rangkaian proses tadi pengukuran CPL 1 sampai dengan 7 yang wajib pasti sudah dilakukan karena pengukurannya sudah muncul. Tinggal kalau tidak terlampaui enggak masalah. Kalau tidak terlampaui tinggal dicek aja di penjaminan mutu. Ada tindak lanjut perbaikannya enggak? Kan tinggal gitu. Nah, sudah terrealisasi belum perbaikannya? Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita menayangkan ini dan itu diperlihatkan live sistem, nggak bisa berkata-kata sudah asesor. Karena sekali lagi Bapak Ibu, OBE ini problem seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Saya kemana-mana ya OBE-nya kacau balau semua udah sama aja. Gitu. Jadi nggak usah berkecil hati ya. Tidak ada kata terlambat. Nah, akreditasi perguruan tingginya kapan? Karena unggul maupun terakreditasi itu tuh sama aja ukurannya. Hanya saja kalau unggul itu 80%-nya harus memenuhi, kalau terakreditasi berapa ya? 60 atau 70% harus memenuhi. Nilainya kan cuma 10, 10, 10 gitu Bapak Ibu. Begitu. Nah, kontribusi prodi ini sangat besar. Karena relevansi kurikul pendidikan untuk masukan implementasi OBE Bapak Ibu. Gitu. Nah, ini tentu harus menjadi prioritas di dalam pengembangan. Begitu Bapak Ibu. Gitu. Ya, satu lagi boleh, Prof. Ya, boleh. Ini nanti yang ada. Tidak ya? Oh, yang itu. Oh iya iya iya, silakan. Bapak. Sekali lagi, maaf ya Bu. Bu, berarti kalau tadi misalnya sudah kan saya medi itu komponen penilaiannya tetap ya Bu, kita tidak membuat rubrik lagi dan sebagainya. Ya betul. Cek. Hmm. Cara menilainya kan harus tergambar di rubrik. Hmm. Project dikatakan dapat nilai bagus bila. Kan harus itu. Rubrik kan begitu. Tadi yang seperti dicontohkan oleh Laila. Jadi kalau komponen penilaiannya Bapak misalnya ada project, ada partisipatif, partisipatif misalnya case base apa gitu ya. Kemudian ada UTS, ada UAS, ada tugas misalnya. Ya berarti kan harus ada 5 rubrik untuk menilai ini gimana. Kalau misalnya case base-nya unik ya, ya case base yang berbeda bisa jadi rubriknya bisa berbeda gitu. Rubrik itu kan cara kita menilai. Partisipatif, project, UTS, UAS, tugas kuis itu kan komponen penilaian. Gitu. Berarti tetap sama walaupun tadi tidak mencapai level yang mahasiswa itu apa level outcome yang kita inginkan. Iya, kalau misalnya sub CPMK itu diukurnya pakai project sama partisipatif, ya mau nggak mau Bapak harus membuat teh remedi soal remedial yang bisa mencakup ini. Gitu. Ya, kalau sudah ada dia mencakup tugas tugas partisipatif dan project ya dikasih aja case yang hot itu maksudnya high thinking gitu ya high order thinking skills gitu aja
Itu kan paling tinggi udah gitu case-nya. Bisa begitu. Itu salah satu strategi Baik. gitu. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Monggo Pak, silakan. Ya, oh boleh ditambahkan. Bu Laila mau menambah. Tadi kaitannya dengan itu Prof, apa namanya ketidaktercapaian sub CPMK. Kan tadi kan Prof Nurmala menyampaikan harus ada remedial. Betul. Tapi satu lagi perlu dicek juga, diperiksa juga apakah yang tidak tercapainya sub CPMK tersebut mahasiswanya banyak atau tidak. Ya, Berarti kalau misalnya mahasiswanya banyak perlu dievaluasi lagi RPS-nya terkait mungkin apakah penilaiannya, metode penilaiannya atau teknik pembelajarannya. ya, betul. Itu yang harus dicek. Maksudnya kalau misalnya hanya mungkin kurang dari 20%, mungkin ada kebijakan dari universitas bahwa kalau untuk remedial hanya ya dari 50 itu mungkin hanya 10 mahasiswa, masih oke lah, berarti masih 40 mahasiswa itu masih paham. Tetapi kalau sudah setengahnya berarti kan ada masalah di RPS kita atau di teknik penilaian kita atau teknik pembelajaran kita gitu. Itu mungkin yang harus di cross check lagi selain remedial yang harus dilakukan. Tapi untuk nextnya lagi mungkin tahun akademik berikutnya berarti sudah harus ada evaluasi RPS. Itu harus dilakukan. Jadi seperti itu. Ya, betul sekali Pak. Karena tadi kita bayangannya orang remedi itu 1-2 gitu ya. Tapi kalau yang nggak mencapai itu separohnya, ya kita harus bertanya RPS kita jangan-jangan yang salah ini gitu. Betul. Jadi tentu kalau seperti itu harus ada evaluasi. Lalu bagaimana dengan orang yang nggak mencapai sub CPMK ini, gitu ya? Kalau sub CPMK tidak tercapai tapi nilainya masih tercapai kan nggak masalah gitu ya. Karena secara nilai kan apa betul ya Bu Nela ya? Karena secara nilai kan nilainya ABCD gitu kan Pak. Menutup subsidi silang dari sub CPMK yang lain gitu ya. Gitu. Tapi itu menjadi evaluasi bagi kita. Kalau itu memang sesuatu yang harus ya, ya silakan Bapak remedi gitu. Itu salah satu solusinya. Ya. Masih bingung? Iya. Heeh. Cutting loss apa itu? Ada mahasiswa nggak? Mungkin perkenalan dulu. Dan mau di pendidikan sejarah, Learning loss itu kayak pengetahuan, Bu. Yang dimana kalau sejarah itu kan biasanya di tingkat SMA itu sudah diajarkan atau SMP, tapi ketika memasuki perguruan tinggi kan yang harusnya ke level C, dia 5 ke atas dan sebagainya, bahkan sampai ke project. Tapi mereka itu ketika, ini kan learning loss diakibatkan karena pembelajaran daring ya. Itu sekolah kan ada tipikal yang belajar benar, setengah belajar, bahkan nggak belajar sama sekali. Nah, itu ada suatu yang ditemukan yang memang tidak belajar sama sekali. Nah, kita sampai ke C yang 4 atau 5 bahkan project itu belum sampai gitu. Kita harus mengulang kebijakan kita. Nah, itu Bu yang terjadi yang saya tanyakan terkait kasus yang sekarang terjadi gitu, learning loss gitu. Bukan dia hanya sekolah tapi di perguruan tinggi ya beberapa ditemukan. Itu Bu. Seperti itu. Izin Pak, mungkin ini kejadian di saya juga ya Pak ya, kayak kayak misalnya kalkulus itu kan sebenarnya di SMA pun sudah dipelajari gitu, kayak integral, turunan itu kan sudah mereka sudah dipelajari walaupun mungkin sifatnya masih sederhana gitu ya. Nah, tetapi apa yang saya lakukan supaya mereka mau bergerak, saya kasih tugas Pak. Jadi tugas itu adalah saya sudah apa namanya memberikan poin-poin tugasnya itu saya bikin per kelompok. Saya kasih tugas supaya kita nggak 2 kali bekerja untuk mengulangi lagi. Jadi mereka wajib mencari apakah dari publikasi, kalau misalnya
kaitannya bukan dengan kalkulus ya. Tapi kalau dengan kalkulus mereka harus melihat apakah dari YouTube kah atau dari apa namanya Google kah gitu kan. Atau mereka mau minta bantuan ChatGPT silahkan aja. Cuma saya berkali-kali bilang sama mahasiswa gunakan prompt yang benar. Kalau memang mau minta bantuan dengan AI supaya nanti hasilnya benar referensinya ada, bukan halu gitu ya Bapak ya. Nah, itu salah satu yang saya lakukan. Supaya apa? Supaya mereka belajar. Kalau hanya menerima dari kita, mereka tuh nggak pernah belajar, Pak. Kita ngomong capek aja di depan, udah mereka sibuk aja. Itu yang seperti saya sampaikan tadi, karena material kita beda mungkin dengan PTN atau apa gitu ya. Sehingga saya wajibkan ada tugas yang harus dikerjakan berkelompok dan mereka wajib presentasi. Even walaupun kalau di Lamtek sendiri, basic science tuh sebenarnya nggak boleh ada proyek. Di Lamtek, basic science tuh nggak boleh ada proyek. Heeh. Aktivitas partisipatif boleh, makanya itu menjadi bagian dari aktivitas partisipatif gitu. Proyek nggak boleh harus nol kalau di Lamtek. Jadi kita kalau misalnya kita yang harus mengulang lagi dosennya, jadi kita nanti ujung-ujungnya RPS kita malah nggak tercapai. Jadi pinter-pinternya kita dosen aja gitu loh Pak. Untuk apa supaya nih mahasiswa memang ada tergerak, mau bekerja, mau belajar gitu. Ya paling dari sisi saya seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya terima kasih. Ya, saya sedikit menambahkan, memahami perilaku Gen Z, Pak. Mungkin sekarang mahasiswanya tidak Gen Z lagi karena mungkin guru gitu ya yang sudah juga mungkin berusia. Kalau Gen Z, saya juga ketika mengajar di ekonomi sama sebenarnya. Kalau mereka dikasih case ya, case di mana harus presentasi, presentasi yang terbaik nanti akan mendapat poin sekian misalnya gitu. Jadi itu kita sampaikan di dalam rubrik. Nah, itu mereka akan jadi tambah bagus, sangat bagus. Saya juga surprise ketika mereka misalnya diminta. Jadi mereka itu sukanya apa sih? Kasih tugas yang mereka itu suka. Misalnya presentasinya harus pakai Canva yang bagus ya. Nah, kemudian misalnya kamu harus bikin video, videonya itu misalnya kalau sejarah, misalnya gitu ya. Cuplikan-cuplikan video taruhlah dari gambar-gambar yang itu mencerminkan sejarah. Misalnya Bapak mau sejarah apa misalnya. Itu dibikin misalnya gitu. Itu jadi tambah bagus. Mereka seneng gitu. Kalau suruh membaca, literasi mahasiswa sekarang ini kan kita tahu semua ya, karena sukanya scroll, kemauan membaca itu agak rendah gitu. Nah, ini memang ya itulah Pak. Dosen zaman sekarang harus betul-betul dituntut inovatif gitu. Apalagi kita mendapatkan input mahasiswa itu yang juga bukan yang apa intelijensinya tinggi gitu. Ya bukan berarti mahasiswa yang ada di kita semuanya enggak tinggi enggak, tapi ya kita perilaku mereka coba kita pelajari dan itu kita pakai untuk bagian dari tugasnya partisipatif. Case base boleh, nggak case-nya suruh ngapain. Gitu. Ya, pertanyaan itu berarti motivasi kita untuk membuat pemutakhiran tinggi gitu kan ya. Semangat untuk mereformulasi juga tinggi, nggak apa-apa. Ya, ya monggo Pak, silakan. Ya, nah, baik Prof. Kenalkan nama saya Rifari Baron di Prodi Bahasa Inggris Pasca ya. Yang saat ini saya diberikan tanggung jawab oleh Kaprodi saya mengampu mata kuliah ICT, Bu. Nah, kemarin pengalaman saya mengajar ICT itu di mana karakter dan latar belakang mahasiswa ini berbeda-beda, Bu. Mulai dari usia mereka yang berbeda, jadi pengalaman mereka yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahkan sampai kepada pengetahuan teknologi ini sangat berbeda sekali, Bu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, Bu, bagaimana kira-kira mengimplementasikan OB ini ke dalam karakter mahasiswa yang heterogen ini, Bu? Jadi itu pertanyaan. Terima kasih. Mahasiswa magister, berarti KKNI-nya level 7. Itu kan ya. Kalau level 7 berarti evaluasi, gitu kan ya. Mengevaluasi, ya. Mereka kebanyakan sudah bekerja kan Pak. Nah, saya mengajar magister sama doktor.
tugas mereka kalau diminta untuk bagaimana case untuk pekerja, di mana dia bekerja, itu selalu bagus. Nah, kalau itu bahasa Inggris, ya berarti mungkin bisa seperti itu. Melakukan evaluasi terhadap, karena kita sebenarnya memicu mereka untuk membuat tadi kalau LFS 2 kan semacam policy brief, usulan policy brief gitu ya, naskah kebijakan. Untuk siapa? Minimum lah untuk tempat dia bekerja. Nah, itu biasanya mereka, sepengalaman saya nih, mereka kalau sudah seperti itu antusias, Pak. Nah, seheterogen apapun kalau diminta untuk mengevaluasi, karena itu ada sebenarnya pekerjaan sehari-hari dan mereka orang kalau bekerja pasti adalah sisi ketidakpuasan. Ketika orang disuruh menilai ketidakpuasan, kelemahan, kan seneng Pak. Diminta untuk memberi masukan, apalagi di tempat kerja yang mungkin akan memberi benefit kepada dirinya. Nah, itu sepengalaman saya, mereka antusias. Itu mungkin bisa dijadikan bagian dari penilaian partisipatif. Atau mungkin project. Karena kalau semangat project itu sebenarnya kan tim base ya. Harus berkelompok ya. Karena penilaiannya itu kan harus ada peer review antar anggota gitu ya. Tapi saya tidak begitu untuk S2. Mereka masing-masing Pak. Gitu. Karena kalau berkelompok nggak akan ketemu. Kalau mahasiswa S1 masih bisa berinteraksi antara satu teman dengan teman yang lain. Tapi kalau S2 jarang bisa. Nah, jadi akhirnya meskipun namanya team based project, mengerjakannya individu gitu. Gitu. Mungkin ini bisa menjadi ya, sama-sama. Izin Prof, kalau belum ada yang Ya, monggo, ini monggo, ini Pak. terkait dengan kebijakan nantinya Prof. Ya. Di RPS yang saya terima ketika workshop yang di Dikti misalkan ada dalam rangka pemenuhan SKS 45 jam per semester ya Prof. Tercetus ada yang namanya sinkronus asinkronus Prof. Nah, mungkin di apa di Pancasila seperti apa penerapannya untuk sinkronus dan asinkronus itu aja Prof, enggak sih? Dulu ada surat edaran harus 60-40 ya Pak. Tapi setelah COVID edaran itu kayaknya sudah nggak berlaku lagi. Terus sekarang dengan ke Permen 39 berarti kayaknya semuanya bebas deh. Yang penting CP-nya diukur. Nah, itu. Nah, yang penting CP-nya diukur. Kalau CP-nya diukur, jaminan pembelajaran dengan pendekatan apapun tercapai. Begitu, Pak. Ya, jadi mau 100%, mau 80%, ya, fleksibel. Gitu. Ini eh, kami memaknai ya, dan memang begitu sepertinya, gitu. Begitu. Sekarang itu pokoknya yang dituntut jaminan pembelajaran. Mau dengan cara apapun, asalkan jaminan pembelajarannya bisa diukur, oke. Nah, cara ngukurnya ya tadi, proses kah? Atau dengan direct yang tertentu. Gitu. Mungkin yang lain ingin didiskusikan mungkin. Tapi mungkin di kalau di kami sendiri di Fakultas Teknik ya Pak, itu masih sih kita pakai 40-60. Ya, tapi kembali lagi kalau untuk basic science, karena kan kalau basic science itu kan banyaknya hitungan. Itu udah diizinkan. Tapi kembali lagi udah tidak kebijakan yang letterlock harus seperti itu. Enggak. Lebih tapi memang di Lamtek sendiri ada pembelajaran hybrid itu ditanyakan. Jadi tetap kita membuat seperti itu. Ini lebih rigid kan kalau teknik itu kan ya. Teknik itu pokoknya teknik itu apa-apa diatur lah pokoknya gitu ya. Jadi kami akhirnya agar bisa mengakomodir semua banyak hal mengikuti regulasi yang paling high regulated. Nah, karena kalau yang paling paling high regulated kita ikuti, yang lain pasti kena gitu. Ya karena sosial humaniora juga nggak ngerti lah bahwa itu tuh sebenarnya merepotkan mereka gitu ya. Ya manut-manut aja selama ini, sementara ini manut-manut aja gitu. Karena asesor-asesor baik di komunikasi, di pariwisata, di psikologi, di apalagi di FEB
ketika ditanya jaminan pembelajarannya itu apa gitu, ditunjukkan ketercapaian CP, asesornya sudah oke gitu. Gitu Pak. Jadi ini yang mungkin jadi juga menjadi pemikiran kita bersama ya. Tadi bahasa Inggris ya. Ini saya ya, sempat berpikir sih terkait dengan bahasa Inggris. Ini CPL-nya harus kayak apa ya nanti ya gitu. Nah, kalau pendidikan bahasa Inggris mungkin menunjukkan etika akademik, sensitivitas lintas budaya. Cuman ini kan kita masih belum membuat tadi CP-nya disamakan satu gitu ya. Tapi kami itu CP sama satu itu hanya untuk S1 dan diploma Bapak Ibu. Kalau S2 sama S3 CP CP yang sama itu nggak ada. Karena kalau kenapa itu dibuat? Karena kan latar belakangnya untuk mewadahi MKWK, MKWU itu tadi. Kalau di S2 kan nggak ada MKWK, MKWU. Jadi kami tidak mewajibkan CP wajib universitas itu untuk S2 dan S3. Mereka kita bebaskan untuk menentukan CP. Sesuai dengan profil lulusan yang diinginkan itu seperti apa. Jadi ini contoh misalnya menunjukkan etika akademik, sensitivitas lintas budaya, dan kepemimpinan profesional gitu ya. Apa yang terkait dengan PO-nya. Nah, kalau kita lihat ini nanti kalau diturunkan ke dalam CPL kurang lebih kan akan sama ya Pak ya. Ada 8 CPL. Selama ini CPL-nya ada berapa Pak? CPL-nya 10. Pendidik rata-rata 10. Ini saya berpikir nih kalau bahasa Inggris mungkin apakah cukup 8, misalnya menunjukkan etika akademik, sensitivitas budaya, kepemimpinan profesional dalam English language education. Mestinya gitu kan ya kalau S2 bahasa Inggris ya. Kemudian menganalisis teori mutakhir terkait dengan linguistik, kemudian ILT, SLA, kurikulum, assessment, dan digital language learning. Nah, terkait dengan tadi ini Pak, untuk apa? Memimpin kolaborasi akademik karena dia kan harus risetnya lebih kuat karena harus ada kewajiban publikasi kan. Memimpin kolaborasi akademik, komunitas profesi dan pengembangan mutu English language education. Nah, ini yang apa kita coba untuk usulkan, bukan usulkan lah. Saya mikir-mikir kadang lihat prodinya apa saja gitu ya. Kalau bahasa Inggris apakah kurang lebih seperti ini? Nah, ini kan tergantung prodi dalam memformulasi nanti, gitu kan? Apakah sekarang ini sudah mengakomodir ini belum? Karena kalau misalnya kalau kita bisa bahasa Inggris, mengembangkan inovasi pembelajaran bahasa Inggris yang inklusif. Kalau inklusif itu kan berarti semua akses pembelajarannya kan bisa dipakai oleh siapapun. Nah, harus produk apa misalnya yang dihasilkan oleh mahasiswa, misalnya gitu. Menganalisis data penelitian secara kritis untuk menghasilkan rekomendasi atau model peningkatan pembelajaran, misalnya. Gitu. Nah, ini eh, kurang lebih yang mungkin nanti juga bisa direnungkan untuk bisa jadi perenungan di prodi, apakah itu cocok. Iya, monggo. Mungkin izin menambahkan juga Bapak Ibu kaitannya dengan bahan kajian. Ini saya lupa tadi. Kita kan punya visi keilmuan ya. Visi keilmuan program studi. Nanti Bapak Ibu periksa visi keilmuan kita. Nanti disesuaikan dengan bahan kajian yang Bapak Ibu ingin ambil gitu. Bahan kajian yang mau kita gunakan sebagai landasan untuk kita membuat OBI ini sebagai bagian dari CPL mana yang akan kita koneksikan dengan bahan kajian tersebut, kita juga harus melihat visi keilmuan program studi. Kita kan punya visi ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti contohnya di program studi saya itu visinya itu teknologi informasi dan berwawasan lingkungan. Sehingga kan mau nggak mau kan dari visi itu kita coba turunkan mata kuliah mana yang akan menjawab teknologi informasi dan mana yang menjawab lingkungan. Nah baru kita combine gitu ya. Kalau misalnya saya melihat dari BOK-nya teknik industri sendiri, teknik industri punya body of knowledge yang diatur oleh internasional.
Mungkin Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Misalnya body of knowledge dari internasional seperti apa, kemudian visi program studi Bapak Ibu seperti apa. Tentunya kan visi program studi Bapak Ibu juga sudah menurunkan dari fakultas dan universitas. Jadi jangan lupa pada saat kita menentukan bahan kajian, tentu tadi Bu Nurmala juga sudah menyampaikan dari masukan pihak eksternal, tapi jangan lupa visi kita seperti apa. Apakah visi kita masih sesuai atau tidak itu juga perlu diperiksa. Jadi jangan sampai kita udah bikin bahan kajian nggak taunya mana yang menjawab dari visi kita itu. Itu yang jangan sampai lupa itu. Tadi lupa mengingatkan. Oke, baik. Eh, ada pertanyaan lagi yang perlu didiskusikan? Kayaknya memang langkah pertama itu institusi menyepakati masalah tadi satu CP universitas. Karena itu nanti akan diadopsi oleh seluruh prodi. Dua, agar ada keseragaman di dalam menyusun RPS, maka harus ada dokumen panduan penyusunan dokumen kurikulum. Ya, kalau mau gampang, adopsi aja dari panduan KPT diturunkan ke perguruan tinggi. Ya, itu yang utama. Sehingga nanti penjaminan mutu bisa melihat, melakukan evaluasi sama enggak sudah RPS-nya di akhir semester ini yang dimutakhirkan. Dan memang harus ada timeline ya penyelesaiannya. Misalnya dalam 2 minggu ke depan SK rektor sudah turun misalnya gitu. Kemudian setelah itu sebulan diberi waktu untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum masing-masing gitu ya. Karena sudah penetapan oleh rektor, berarti kan didistribusikan tuh ke seluruh prodi dan fakultas. Nah, maka baru bekerja prodi-prodi untuk menindaklanjuti apa yang sudah disepakati. Termasuk misalnya komponen nilai. Nah, karena nanti kalau misalnya ditanya mana OBE-nya, oh mata kuliah yang penciri khusus prodi hampir semuanya berbasis proyek dan partisipatif misalnya gitu. Nah, artinya selain tadi bicara masalah CP, harus ada penetapan masalah komposisi komponen nilai. Nah, komposisi komponen nilai itu kan ya komposisi komponen nilai. Karena ini kan kaitannya dengan report kepada eksternal. Ya, kalau report pada eksternal itu kan sesuatu yang harus kita ikutin ya, harus kita patuhi ya, karena itu adalah PDDikti. Ini adalah tampilannya. Jadi bukan mengada-ngada ini. Jadi Dikti pun dengan panduan itu, mereka itu adalah komponennya. Komponen nilai itu ini screenshot dari PDDikti Vida. Jadi ini yang memang harus menjadi bagian di dalam dokumen kurikulum dan bagian dari penetapan SK terkait dengan komposisi nilai. Jadi itu sepertinya yang memang harus segera ya ditindaklanjuti oleh universitas sehingga nanti bisa kalau sambil menunggu Bapak Ibu diwajibkan misalnya, ayo sambil menunggu SK tanyalah kepada diri lulusan yang diinginkan dari masing-masing itu bagaimana, seperti apa kompetensi yang diinginkan. Nah, kan itu modal utama sebenarnya untuk menetapkan profil. Dan dokumen profil itu dokumen tadi bicara dengan stakeholder kan ditanya menjadi dokumen evidence, dokumen bukti di akreditasi prodi maupun akreditasi perguruan tinggi. Kalau sekarang ini sudah ada, ya alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, ya sebaiknya dibuat
stakeholdernya diundang gitu, didokumentasikan. Nanti Bapak Ibu kami bertanya kepada DE itu sangat detail. Kan ada indikator rekognisi dosen. Itu tuh harus ada undangan. Evidence-nya itu undangan. Undangannya itu tidak boleh undangan pribadi Bapak Ibu. Kalau Nurmala ya Nurmala Ahmar Universitas Pancasila. Tidak boleh Nurmala Ahmar saja. Itu baru bisa direkognisi. Kalau tidak ada institusi, maka tidak akan bisa menjadi bukti rekognisi dosen. Nah, jadi ini juga harus disosialisasikan kepada dosen ketika BKD, asesor-asesor internal, ya harus kalau mau rekognisi, dokumen undangan dia menjadi narasumber seperti saya sekarang ini, itu harus atas nama institusi. Gitu. Jadi hal seperti itu tuh, nah, di klinik asesor akreditasi perguruan tinggi BAN PT itu disampaikan. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada Belum Bapak Ibu yang mau capek gitu ya, bertanya Bang? kembali. Atau mungkin jadi beban tambahan baru ya. Tapi memang kalau misalnya mengerjakan ini memang harus ada ekstra ini, Bapak Ibu, ekstra semangat ya. Bahkan kami pun pada saat mengerjakan ini kita waktu itu nginep di nginep Bu, nginep di Sentul kita waktu itu satu Fakultas Teknik kaprodi. nginep itu Jadi, ya. Terus selesai. tapi dikasih target. Jadi kita nginep waktu itu semalam apa 2 malam, pokoknya terakhir sudah harus dalam bentuk dokumen gitu. Jadi memang ada target, tapi kita dikasih nginep gitu supaya kita bisa fokus mengerjakan itu. Karena kan biasanya gini Bapak Ibu, kayak misalnya contoh aja kayak misalnya akreditasi, tentunya kan Bapak Ibu juga sering bikin LED kan ya. Terus kemudian misalnya kita sudah ada nih kriteria ini yang ngerjain si A, si B, si C, gitu, kriteria itu siapa gitu kan. Terus biasanya kalau di kami itu ada konsinyering sama seperti ini Bapak Ibu. Jadi wajib seluruh kriteria itu sudah harus dikerjakan. Itu udah harus dikerjakan. Nanti pada saat konsinyering itu hanya revisi minor lah ibaratnya seperti itu. Tapi kenyataannya kalau kami ngerjain di kampus, misalnya seperti ini di aula, itu nggak dikerjain Bapak Ibu. Jadi begitu konsinyering 2 hari nih Bapak Ibu ya. Hari pertama tuh blast masih kosong. Belum sama sekali dikerjain. Begitu hari kedua sudah ada yang dikerjain, tetapi memang tetap belum maksimal. Sehingga waktu itu dekan kami, udah kalau kayak gini nggak bisa. Kalau di kampus, katanya kalau di kampus itu ada aja. Oh saya ada ngajar, saya ada ini, ada aja gitu. Sehingga kita wajib ke menginap. Udah ada targetnya. Targetnya bahwa harus Wajib selesai. dikurung maksudnya Iya, gitu. wajib dikurung di sana. Kalau dikurungnya di kampus, pasti nggak nggak selesai gitu ya. Ada aja, waduh di jam 4 nih waktunya pulang. Tapi kalau pas pada saat kita nginep itu sampai jam 10 malam kadang-kadang kerjanya Bapak Ibu. Gitu. Jadi ya ya mau nggak mau dipush, didorong, dipaksa. Nah, mengapa mereka itu sampai sebegitu, Bapak Ibu sekalian? Karena kami di tingkat universitas membuat rundown kayak gini. Kami ketika ke fakultas pamer, fakultas teknik ini termasuk yang terakhir ini Bapak Ibu, Agustus 2024. Nah, yang lain sudah magister akuntansi, ilmu komunikasi, tanggal sekian, tanggal sekian. Kami tayangkan ini, kebakaran jenggot kan? Kalau enggak, wah, teknik kok belum selesai sendiri nih ya, gitu. Langsung dikurung untuk menyelesaikan itu. Jadi memang ini harus kerja bersama-sama, harus kita punya semangat bersama-sama. Syukur-syukur yayasannya mendengar ini gitu ya, sehingga kan ada Pak nanti bisa disampaikan. Jadi ini sosialisasi kami tahun 2024 Bapak Ibu. Kami sampaikan ini. Nah, untuk mendorong ada satu prodi yang kami jadikan pilot project yang sudah selesai A sampai Z.
Sehingga prodi lain malu kalau tidak. Nah, yang dijadikan pilot project adalah prodi saya sendiri, yaitu magister akuntansi. Nah, karena kebetulan saya yang itu menggawangi, mengkoordinir pengembangan kurikulum OBE berbasis IT, kita jadikan pilot project itu. Sesudah itu jadi, kita pamer itu ke prodi-prodi lain. Nah, akhirnya mau nggak mau mereka ngerjakan gitu. Tapi kalau itu dikerjakan bisa bareng-bareng, alhamdulillah. Tapi di kami sulit itu. Mendorongnya harus sama ya. Jadi akhirnya beginilah. Jadi saya pamerin nih satu-satu. Ini yang sudah mana, yang belum mana. Gitu. Terus habis itu apa yang kita lakukan? Semua RPS yang kan inti OBE itu kan komponen nilai project dan partisipatif ada nilainya. Laporan feeder, siapa yang tidak ada itu kami kirimkan ke dekan. Kita rangkum laporan feeder, fakultas apa yang ketercapainya berapa persen OBE-nya, itu kami laporkan kepada dekan. Dekan kebakaran jenggot kan? Karena tayang semua. Ternyata fakultasku belum banyak mengimplementasikan ini gitu. Akhirnya dekannya yang kebakaran jenggot gitu. Jadi kita memang ya upayanya luar biasa Bapak Ibu untuk bisa ini terrealisasi. 24, 25, 26, 2 tahun ini itu pun yang berbasis IT belum full 100%. Ini 2026 ini. Pak WR itu aja kita sudah bisik-bisikin itu. Kami jadi whistleblower. Pak Rektor, Pak WR, ini harus 100% ini karena APT itu yang dilihat adalah website universitas. Kalau nanti dibuka ternyata, ayo coba namanya asesor, kita kan nggak tahu ya moodnya minta buka fakultas apa, prodi apa. Nah, jadi itu yang perlu, yang sekarang ini sedang kita siapkan. Dan itu pun prodi-prodi itu masih pada idealismenya. Seperti tadi Bapak, kalau teknik ya kita harus ngikutin Pak, karena Lamtek begitu gitu ya. Tapi yang lain ya, heeh, Semua teknik itu CPMK-nya banyak enggak? Jadi malah kita justru kalau CPMK semakin banyak CPMK, malah kalau kita berpikirannya, waduh, penilaiannya ini nanti akan semakin rumit. Jadi memang di teknik wajib itu ya seperti itu yang tadi Bapak sampaikan, tetapi nggak semua itu menetapkan harus CPL-nya banyak, CPMK-nya banyak, enggak. Jadi kita memang, makanya kita ada pendistribusian tadi, supaya itu ketahuan bahwa sebenarnya kalau CPL ini ya cocoknya hanya di sini sama di sini saja gitu. Nggak harus semuanya itu menempel dengan CPL yang sama gitu. Jadi nggak semua teknik sih Pak sebenarnya seperti itu. ya kita dihadapkan pada banyak institusi dengan regulasi yang sedikit berbeda-beda. Tetapi sebenarnya tujuannya sama sih kalau saya melihat. Tujuannya adalah buktikanlah bahwa CP-mu itu bisa diukur gitu. Janjimu membuat profil ini terbukti enggak gitu. Intinya tuh gitu. Makanya kalau pengukuran tidak langsung kan boleh pakai tracer study yang pengguna, alumni begitu. Tapi apakah lamnya menerima? Nah, itu kan jadi jadi masalah gitu ya. Makanya kami melakukan semuanya. Gitu. Yang kami lakukan adalah semuanya. Melalui per detil mata kuliah kita lakukan, tracer study-nya kita perkuat, survei pun kita jadikan satu. Kita kalau dulu prodi-prodi survei sendiri-sendiri, sekarang nggak boleh. Survei rumahnya satu dashboard. Kami namakan semua prodi kalau mau survei kepada pengguna lulusan itu harus menggunakan atau kepada alumni harus menggunakan satu rumah itu. Sehingga kami bisa lihat di tingkat universitas, fakultas ini sudah dijawab berapa orang, siapa yang jawab. Karena kami, Pak Tulus, di Universitas SPMI, survei stakeholder kan harus semua gitu.
Ya mungkin selama ini masih ngarang-ngarang aja itu perguruan tinggi itu ya. Tapi kita kan itu gimana kita keberlanjutannya itu sulit nanti. Jadi kita memang sekarang ini sudah diatur dan itu baru 2026 Bapak Ibu. Karena melihat kebutuhan tadi ternyata tuntutan eksternal begini kami sampai kami juga membuat Bima UP. Jadi Bima UP kalau kita submit hibah eksternal ke Kemdikbud kan pakai Bima ya. Nah, kalau pendanaan internal kami pakai Bima UP. Kita mendesain sendiri kayak Bima, tapi khusus untuk UP. Sehingga kami bisa ngeliat nih kalau masing-masing fakultas nanti pendanaan hibah internalnya siapa saja, berapa rupiah gitu. Karena itu dilaporkan ke Sinta. Kan kita ada operator Sinta kan ya di kampus ya. Nah, itu rupiahnya berapa, jumlah penelitiannya berapa. Lah, dulu-dulu minta ke fakultas LPPM fakultas, ya ruwetnya minta ampun gitu. Lama, sudah gitu enggak, datanya enggak lengkap, ribet udah pokoknya. Nah, itu kan merugikan institusi karena itu menjadi kinerja. Sudah ngeluarin duit, dokumen kinerjanya enggak terrecord, kan rugi institusi gitu. Ya, sudut pandangnya institusi ini ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini tetap memang Jadi balik lagi semangat ya. Semangat mau mengerjakan. Tapi intinya seperti itu Bapak Ibu. Bikin deh matriksnya deh. Supaya lebih ketahuan gitu loh. Lebih jelas. Jadi Bapak Ibu juga nggak meraba-raba. Gitu. Itu emang apa namanya, dan buku kurikulum yang sudah di-share oleh Bu Nurmala tadi dari Kemdikti Saintek, silakan diikuti Bapak Ibu. modelnya seperti itu. Mirip. Ya daripada ini dibikin sama aja deh gitu. Biar nggak bingung. Oh ya, Mau kau tanya atau sudah ini kalau sudah menyala-nyala ini di dalam otaknya ingin segera mengerjakan. kalau tidak salah Prof ada pertanyaan di Ya. chat Zoom. Izin Prof Fitri, hasil tadi kan kita kan kemarin sudah di-share sama Pak Endang ya, kaitannya dengan RPS. Ada satu RPS, ini yang kita coba lihat, itu CPL-nya 6, CPMK-nya 4. Jadi CPMK ini melekat di beberapa CPL, itu jadi kurang benar ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak, jadi nggak enak ngomongnya. Itu dari beberapa tadi saya, kalau yang untuk yang bisnis itu udah oke, tapi mungkin yang kayak yang bisnis itu tadi saya lihat CPL 7 sama 9-nya itu kalau nggak salah kok sama ininya. Apa narasinya? Iya, itu sama. Itu mungkin perlu diperiksa lagi. Kemudian tadi mungkin terkaitan dengan sub CPMK, nanti coba di cek lagi gitu ya. Apakah mungkin sampai 14 sub CPMK ataukah hanya cukup 6 atau 7 sub saja gitu. Nah, itu mungkin diperiksa. Tapi dari kesekian RPS yang dikirimkan oleh Pak Endang ke kami, Ini contohnya. yang sudah oke itu ya. Nah, iya ini. Nah, ini Bapak Ibu ini contohnya. Jadi CPMK ini melekat di beberapa CPL. Ini salah ya Bapak Ibu ya. Tadi kan Kan CPMK-nya 5 kan nggak mungkin Bapak Ibu. ini salah. Semuanya melekat. CPL-nya 5, CPL-nya 6, tapi Sama ini melekat semua gitu. ya terus melekat kemana-mana semua gitu. Jadi berarti ini kan ngapain kok kalau begitu CPL-nya satu aja, ya kan? Mau melekat kemana-mana gitu. Izin Prof, ini kebetulan mungkin
CPL-nya terlalu banyak ya Prof. Saya nggak lihat matriknya. Kebetulan ini prodi di bawah kami, Prof, di antaranya. Nah, cuman format yang ke bawahnya memang saya mengikuti dari format Prof Dwita yang terakhir 2025 itu Desember Prof. Memang seperti ini agak ribet. Maksudnya kan seperti itu. Memang waktu itu kata beliau agak ribet di antaranya. Makanya itu regulasinya mungkin yang diberikan oleh beliau itu adalah di perguruan tinggi beliau seperti itu. Seperti itu barangkali Prof. Terima kasih Prof. Dan aplikasi sudah di oleh gurunya, pesertanya. Jadi jangan sampai nanti kalau asesmen kan ke visitasi. Ya, oke. Baik, baik. Jadi nanti itu jadi itu nanti kita share. Oke, jadi harus ada pengesahan. Ya mungkin kaitan dengan pengesahan ini kembali lagi karena saya sebagai Faswil LLDT 3 untuk dokumen yang tidak ada pengesahannya itu sudah kita tidak validkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Begitupun dengan RPS gitu loh. Nggak ada pengesahan padahal lengkap. Dokumen Bapak Ibu lengkap tapi tidak ada pengesahan, tidak ada tanda tangan. Atau mungkin Bapak Ibu lupa atau segala macam itu langsung tidak divalidkan. Gitu. PP itu P pertamanya penetapan. Kan harus Jadi sering sekali saya melihat dari dokumen-dokumen perguruan tinggi yang kebetulan waktu itu saya IB Kosgoro kemudian apa tuh Itaru ya STP Aviasi gitu ya. Itu menemukan ada beberapa yang menemukan seperti itu atau mungkin link link dokumennya itu tidak bisa diakses. Itu juga eh, khawatir nanti menjadi masalah. Itu langsung tidak valid. Jadi nanti bermasalah dengan penilaian. tapi untuk kebaikan. Masih ada pertanyaan, Pak? Bapak Ibu? Cukup atau sudah ngebul pengen segera merekonstruksi dokumen kurikulumnya? Ya, siap. Apalagi kalau disuruh nginep gitu ya. Nah, ya, aspirasi diterima, realisasi menunggu dana gitu ya, Pak ya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu yang ada di Zoom, apakah ada pertanyaan? Coba kita lihat di suara sumber tidak jelas. Mohon maaf. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan CPL melalui CPMK dan sub CPMK? Loh, tadi kan sudah ini. Ya, sudah dijawab ya Bapak Ibu tadi yang penilaian melalui sub CPMK, kemudian tadi sub CPMK itu dari CPMK berapa, nah itu dititipi dari CPL berapa. Jadi CPL diturunkan ke CPMK, CPMK turun ke sub CPMK, kalau menilai pakai tadi kertas kerja yang kalau mau kertas kerja by system yang tadi itu sebenarnya bisa diadopsi secara manual juga, ya. Boleh saya ingatkan lagi yang di room Zoom, boleh itu diadopsi kalau belum ada sistem berbasis IT-nya. Nah, boleh seperti ini. Nah, ini kertas kerja ini.
Cuman ini juga sama, sub CPMK masih banyak Bapak Ibu, ini versi 1 ini. Ya, versi 1. Versi 2-nya kita sudah dibatasi. Sub CPMK paling banyak 8 aja. Kalau yang sudah running, belum dimutakhirkan kan masih berjalan Bapak Ibu di sistem. Gitu. Komponennya seperti ini. Ini 2025-2006 Gasal. Tanggalnya saya ambil 28 Januari 26 jam 12.54 kelihatan nih. Jadi kalau kita bicara evidence, ini kan evidence pada saat terjadinya, bukan dibuat-buat gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan yang ada di room Zoom. Apakah ada pertanyaan lagi? Kita coba lihat lagi. Oh, kok ada yang curhat? Kita baca deh kalau yang curhat ini. Oh, iya. Kita sama tadi berarti yang sama apa? Sama dengan Bu Lela tadi. Ya, oke. Oh, Bu Lela ini aduh, jangan curhat di sini Bu Lela, nanti semua jadi ikut curhat. Oke. Baik. Tapi Bapak Ibu kita harus semangat. Ada WA Namanya ada WA dari mendidik itu kan salah satu perjalanan ilmu yang Bapak Ibu ya. Jadi ya mungkin jalan ibadah kita di sini. Jadi kalau rezeki mengikuti lah. Ya. Jadi sekarang kalau misalnya di pendidikan itu technopreneur itu sesuatu yang sudah menjadi sesuatu yang bisa kita peluang, ya jadikan itu peluang, itulah. Bapak Ibu ilmunya kan udah punya, hanya bagaimana mengemas menjadi edutechno tadi. Nah itu sepertinya yang memang sama-sama harus kita create, baik di kelas maupun di lulusan. Itu. Saya kira itu. Sudah? Iya. Jaminan mutu ini harus siap menjadi public enemy. Ya. Jadi disuruh gini, suruh gitu, harus gini, harus gitu. Gak apa-apa. Semangat. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dan ilmu yang diberikan kepada kami, Prof. dan Ibu. Sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta bahwa mohon nanti setelah agenda ini dari Prodi melakukan rekognisi untuk mulai merancang kurikulumnya, kemudian dibantu dengan teman-teman dari GPM dan UPM yang nantinya akan berkoordinasi dengan para dosen koordinator, dan dosen koordinator nanti yang akan mengkoordinir dosen-dosen paralel di masing-masing prodi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami akan menyusun dan melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Prof sebagai dasar nanti untuk form yang standar seperti apa dan juga penetapannya seperti apa, itu nanti yang akan kita siapkan. Mungkin demikian. Terima kasih, Prof. Ya. Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah cukup ya. Dan kayaknya sudah tidak sabar untuk segera mengeksekusi. Baik, alhamdulillah kegiatan workshop penyusunan dan implementasi kurikulum OBE telah selesai dilaksanakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh para narasumber kita, yaitu Ibu Prof. Dr. Nurmala Ahmar dan Ibu Dr. Laila Hairani STMT. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas materi yang sangat bermanfaat dan inspiratif. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah wawasan serta menjadi bekal dalam pengembangan kurikulum outcome-based education.
Tapi semoga tadi apa ya, kepalanya tidak ngebul juga. Nah, Bapak Ibu, karena tadi diawali dengan pantun, maka diakhiri juga dengan pantun. Sudah nggak sabaran ya dengan ulat bulunya? Ulat bulu merayap pelan di dahan. Berubah kupu-kupu indah menawan. Workshop penyusunan kurikulum OBE telah kita laksanakan. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkelanjutan. Demikianlah acara pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, sehat, dan jangan lupa bahagia.